Halo, Young Entrepreneurs. Young Entrepreneur Community merupakan komunitas dari para pebisnis muda, yaitu orang-orang biasa yang melakukan bisnis luar biasa. Di sini kita akan belajar dari mereka, pengalaman-pengalaman unik mereka di dalam merintis bisnis. So, check it out. Let's go. Oke, ini sekarang udah session berikutnya bersama dengan Bu Ati. Selamat siang Ibu. Iya, siang. Ini dosen yang luar biasa dihormati nih di dalam kuliah ini. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, siap. Itu Kak Dinda yang tadi sudah di session sebelumnya, yang review produknya ya. Iya. Siap. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol untuk pengalaman bisnisnya, perjalanan usaha, mungkin jatuh bangunnya juga banyak deh. Kak Dinda yang akan sharing, gitu. Gimana nih dari awalnya sekarang deh untuk usahanya? Gimana Kak? Untuk sekarang ini kan namanya DM's Kitchen gitu. Jadi memang nggak hanya bikin kue aja, tapi juga ada banyak macam-macam makanan, mulai dari kue jajanan pasar, kue dessert gitu ya, cake atau kayak kue sus. Terus ada juga makanan gitu ya. Aku juga bikin dimsum, frozen food juga ada. Lalu untuk makanan kayak nasi tumpeng itu juga bikin pesanan gitu. Terus ya es juga kita bikin gitu. Lengkap jadi, ya Kak ya? Lengkap gitu. Jadi kalau misalnya jajan di DM's Kitchen tuh bisa buat sarapan, makan siang, makan malam, nyemil gitu. Mungkin Bu Ati sering pesen apa ya kayaknya? Oh iya, banget. Bu Ati mah Loyal dikirimin. Loyal customer. banget loh nih. Oke, dan untuk produk andalanya yang tadi udah kita review ya Kak Iya, ya? 3 produk Itu tadi. enak banget loh. Susnya luar biasa. Tadi ada kejadian makan guys. Makan ya Kak? Coba. Ini accident nih yang ini Ini nggak sengaja loh, ini benar nggak sengaja loh nih. Wow. Isinya banyak banget dan enak. Pumpkin cake-nya juga enak banget. Sama es Manado ya? Es Manado. Itu yang khas banget loh, bener-bener khas banget. Bu Ati pernah nyobain tiga-tiga tadi itu untuk menu itu tadi? Pumpkin belum. Pumpkin belum. Pumpkin belum. Nanti bikin penasaran nih. Bikin penasaran. Udah dibawain pulang ya. Bikin penasaran. Tapi es Manado sudah, itu seger. betul. Seger. Kalau lagi panas gitu, apalagi waktu itu pas bulan Puasa, puasa. ya, Pas buka puasa, pas banget jadinya. Terus sama sus itu juga benar yang dibilang tumpah-tumpah isinya. Tuh. Review jujur berarti gue guys. Jadi kayak tiap mau makan itu harus sedia tisu. Nah tadi itu nggak disiapin Mbak Dina. Kena jebakan gue guys. Iya, enak banget kan Bu ya? Valid ya berarti Valid. ya? Valid, good. Nah untuk perjalanan usahanya Kak, gimana tuh Kak? Sebetulnya kalau si DM's Kitchen ini tuh dia baru dimulai lagi gitu. Kalau mau flashback dari awal berani untuk buka usaha itu sebetulnya tahun 2009. Belum lulus dari Atma Jaya. Gitu. Dulu namanya tuh The Mom's Cake gitu. Karena memang awalnya itu bikinnya cake aja. Cake dan cupcake. Dulu masih sedikit. Tahun 2009 itu kompetitor di cake decorating itu sedikit banget. Gitu. Jadi ngelihat peluangnya ada, dijalanin, ternyata respon dari teman-teman itu bagus gitu. Dari 2009 bertahan sampai dengan 2016. Oh, oke. Iya, sekitar 7 tahun ya. Nah, di antara 7 tahun itu nggak hanya usaha cake aja gitu. Sempat akhirnya bikin, waktu itu lagi hype-nya minuman bubble ya Bu, gitu. Bubble, Bu Ati juga sempat ini deh kayaknya, karena kan deket lokasi toko dengan rumahnya Bu Ati itu deket gitu ya. Itu tahun, aku lupa tahunnya berapa, tapi di antara 2009 ke 2016 itu akhirnya aku bikin The Mom's Bubble Tea waktu itu. Karena kan di waktu tahun berapa sih aku lupa ya, itu kan banyak banget tuh cappuccino cincau. Iya, capcin tuh ngetren banget. Kayak gitu. Cuman goceng tuh. Iya, manis banget. Gitu. Tapi waktu itu aku punya produk bahan-bahannya sih, ingredientsnya memang nggak bikin sendiri kan, tapi aku ngambil bukan yang lokal, jadi aman lah gitu ya di tenggorokan gitu-gitu tuh. Terus sampai akhirnya tutup
si demam bubble-nya ini karena keteteran. Oh, Karena itu kan ya? masih ngerjain sendiri tuh waktu Ah. itu, keteteran gitu. Karena jadi gini, waktu buka si demam bubble karena demam cake-nya itu menurun. Karena setelah 3 tahun itu mulai banyak tuh kompetitor. Terus karena kita usaha kue rumahan, itu kadang kita suka dibanding-bandingkan dengan bakery-bakery terkenal. Oh gitu Kak. Kenapa? Oh. Kok kan kue rumahan, kok harganya mahal sih? Sama kayak di bakery kayak gitu. Zaman dulu tuh kayak gitu. Karena kan memang si cake decorating ini masih sedikit kan. Jadi dibandinginnya orang bingung nih dibandingin sama Ya. siapa, mau nggak mau sama bakery ternama Ya. gitu. Terus akhirnya karena menurun penjualan itu, kepinginnya yang dihasilkan dari si demam cake itu kan diputar jadi usaha yang lain. Jadilah buka si bubble tea itu. Gitu. Nah, kalau waktu usaha kue itu nggak bisa, waktu itu ya aku ngerasanya kayak nggak bisa dialihkan ke orang lain, karena kalau namanya decorating itu kan kayak apa ya, skill orang tuh beda-beda gitu Betul. tangannya. Gitu. Pegangannya masing-masing Pegangannya beda gitu. masing-masing. Nah, waktu si Demams Bubble itu aku udah nemuin tuh apa ya, kayak sistem SOP yang siapa aja tuh bisa bikin. Oh gitu. Iya, jadi untuk 1 gelas minuman nih, pakai powdernya itu berapa gram, gulanya berapa sloki, Oke. susunya berapa mili, itu tuh bisa kita bikin resepnya, siapapun bisa bikin gitu. Oke. Tapi memang waktu itu kekurangannya itu di segi pengawasannya. Ternyata namanya Oke. usaha itu kita harus Nah, benar-benar mengawasi Betul, gitu. betul sih ya. Iya, jadi akhirnya si demam bubble-nya itu stop, tutup gitu ya, for good waktu itu. Akhirnya balik lagi ke cake-nya. Karena pas si demam bubble-nya ini lagi turun, cake-nya tuh mulai naik lagi. Waktu itu kayak gitu. Nggak tahu ya, mungkin orang kangen lagi gitu kan. Terus banyak kompetitor, ini menurut dari customerku sih ya, banyak kompetitor saat itu yang dia berani banting harga tapi rasanya nggak sesuai gitu. Jadi akhirnya balik lagi beli di aku lagi gitu. Seperti itu gitu. Sampai akhirnya 2016 itu tutup oven. Oh, oke. Iya. 2016 itu tutup oven karena ada masalah sama anak yang memang nggak bisa ditinggal gitu ya, kayak butuh perhatian khusus. Jadi ya udah tutup oven gitu. Jual-jualin alat. Aduh, sayang banget ya, jual-jualin sayang. Iya. Wah, sayang Jual-jualin banget alat, guys. jual-jualin Iya. barang yang ada yang didonasikan juga ke teman-teman yang masih mengerjakan itu gitu. Terus sempat ngerasain bisnis MLM, menggunakan skill dari menggunakan pengetahuan, ilmu dari kuliah gitu ya, zaman kuliah di bisnis MLM itu. Itu lumayan juga sih achievement-nya waktu itu ya di bisnis MLM itu gitu. Kalau bisnis MLM tuh sebetulnya lebih kayak untuk aktualisasi diri sih waktu itu. Gitu. Jadi gini, ngerasanya kalau waktu zaman bikin kue, sebanyak apapun uang yang kita dapat, kita takut tuh untuk pamerinnya. Kita takut untuk pamerinnya gitu kan. Terus dan tetap dicap sama orang itu, ya tetap aja tukang kue gitu, tetap aja tukang kue gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya waktu di bisnis MLM itu kan dia ada kayak penghargaannya atau apa, itu kayak untuk aktualisasi diri sih waktu itu gitu. Sampai akhirnya ngerasa memang kayaknya jiwa entrepreneurnya mungkin gitu ya, itu kayaknya di food and beverage gitu. Itu dia passionnya di situ. Iya, kayaknya passionnya di situ lagi. Pasti kangen balik lagi gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya tahun 2018 ya, 2018 itu lagi booming si kopi, bisnis kopi di mana-mana menjamurkan ya gitu. Beberapa merek kita tahu lah, kita Kopka, Jadi Jiwa segala macam. Ketemulah sama temen yang akhirnya ngajak untuk berpartner gitu, untuk buka bisnis kopi gitu. Karena kan dulu kayaknya dikit-dikit kan kita ngopi yuk gitu kan. Kan zaman 2018 itu kan lagi kayak gitu booming tuh. banget itu, Iya. betul. Akhirnya keluarin lagi skill dari waktu zaman kuliah, bisnis plan. Bisnis plan dulu, ya riset dulu yang gitu-gitu. Terus di meeting berapa kali sama partner bisnis, tercetuslah akhirnya Susan's Coffee. Wow, oke. Bu Ati juga sama customer loyalnya juga. Tetangga. Iya, karena kebetulan dekat, pokoknya tiba-tiba bisa
nongol aja gitu hasilnya gitu. Mantap. Ya, nah yang tidak diperhitungkan waktu buka coffee shop itu adalah pandemi. Yang itu yang tidak diperhitungkan sama sekali. Openingnya kapan tuh Kak kalau boleh tahu coffee shop itu? 2020 ya. Iya. Bu? Bulan? Februari atau Awal, Maret? ya Februari. Februari. Aduh. Februari ya. April kan habis Maret itu. akhir. Oh my langsung God. tuh. Iya, iya, iya. Kita nggak ada yang nyangka Nggak ada sih yang semua Iya, ya. nggak ada yang nyangka, Nggak ada yang nyangka. gitu. Dan apa ya, belajarnya dari Susan's Coffee itu sih, kayaknya memang kalau bisnis itu bagusnya start small dulu ya. Karena yang kemarin coffee shop itu lumayan ya Bu, gitu. Kita di ruko, sewa tempatnya gede gitu. Kayaknya butuhnya start small dulu gitu. Ya, Nah, tapi nggak apa-apa sih, itu jadi pengalaman kan. ya. Kalau ya belajar juga gitu, kalau mengelola bisnis itu ya nggak mudah gitu, apalagi banyak melibatkan banyak orang, bukan kita sendiri ya. Waktu itu kan aku berpartner, punya karyawan gitu dan segala macamnya. Lalu karena keadaan dan untuk yang terbaik kita juga harus tutup akhirnya. Coffee shop itu oke. rasanya kita harus tutup. Gitu. Setahun di ya? kapan tuh? Iya, Setahun. setahun. Oh. Setahun itu kita akhirnya tutup. Oke. Gitu. Terus karena modalnya nggak bisa diem kan, bingung nih gitu ya, mau ngapain? Aktif ya, Bu. Iya, jualan kopi ya, alatnya kalau di rumah dibawa juga, ya itu apa maksudnya bukan skala rumahan gitu Iya. kan, skala coffee shop gitu. Iya. Beli lagi juga modal lagi, apalagi saat itu ya saat pandemi itu kita banyak perhitungan lah gitu. Terus mau mulai kue lagi juga, customernya udah pada nggak ada. Oh, gitu Takut, Kak. iya takut kan Kak, karena kan kelamaan tuh jaraknya. Berarti Iya sih. 2016 kan, Iya. jaraknya udah kelamaan tuh. Ke 2024 tahun ya. Iya gitu. Ini Oke. beneran bisa balik nggak nih gitu. Sampai akhirnya kalau misalnya ya ngobrol sama teman-teman nih, teman-teman sesama alumni Atmaja itu kadang mereka yang bekerja itu suka ngomong tuh ke aku, iri deh sama kamu yang punya usaha. Tapi kadang aku yang punya usaha nggak kerja, aku suka gini, aku juga iri sama kamu punya gaji tiap bulan gitu ya, kan manusiawi. Iya, betul. Manusiawi. Akhirnya waktu itu nyari kerja. Oh, Aku nyari kerja karena aku punya skillnya barista, karena aku punya sertifikatnya juga ya, license untuk jadi barista. wow, keren. Dan sama cake decorating, jadi aku nyarinya tuh kerjaannya tuh waktu itu barista dulu. Tapi terpentok sama usia. Oh gitu Kak. Iya, terpentok sama usia. Bukan karena skill atau kemampuan kita ya? Bukan, tapi dari usia. Maunya tuh yang muda-muda. Oh gitu. Guys, saya baru tahu nih guys. Oke. Kita sudah tidak muda lagi. Kenyataannya. Itu masih kelihatan awet muda loh Kak. Iya, jadi ya udah akhirnya pentok nih sama si barista ini, terus apa lagi ya gitu. Keluarlah waktu itu iklan di IG itu dicari, we are hiring cake decorator, cake decorator. Terus udah kontak, ternyata udah beberapa posisi keisi. Terus ada juga yang lokasinya tuh terlalu jauh sama aku gitu. Sampai akhirnya cari ketemulah sama salah satu bakery rumahan. Jadi rumah sih masih gitu waktu itu. Nah, ya udah akhirnya bantu untuk awalnya cake decorating sendiri aja. Belum berani untuk bikin adonan dan segala macam. Nah, tapi dari situlah akhirnya terbuka lagi gitu. Pikiran aku kayaknya bisa nih gitu untuk balik ke kue lagi gitu. Mulailah investasi lagi, beli mixer lagi, beli oven lagi. Alatnya ya. Semua beli ya. Karena kan udah nggak ada sama sekali di rumah. Iya, dijual waktu itu kan. Iya, gitu. Akhirnya udah beli lagi semuanya, terus mulai bikin lagi, tapi awalnya hanya untuk konsumsi sendiri aja, gitu. Paling sesekali kita Bu Ati cobain. Tester Enak Bu ya. kan? Gitu. Itulah enaknya tetanggaan sama tukang kue. Ya, seperti itu dari teman-teman dulu, gitu. Seperti itu sih. Sampai akhirnya udah beberapa orang yang coba, terus kayaknya layak jual, baru aku beranikan untuk membuka lagi. Wah, terus mantap. bikin stiker si DM's Kitchen ini. Iya, iya. Seperti itu. Kalau yang frozen food Oh iya, gimana? sempat frozen. Ada frozen Jadi, food juga, Kak? jadi antara jadi waktu itu kan si coffee shop ini udah mulai mau tumbang nih, gitu ya, udah mulai. Ya kita udah tahu lah ini pasti bakal tutup cepat atau lambat gitu. Terus kan masih belum tahu nih, belum ada kerjaan juga si cake decorating ini. Akhirnya ngobrol sama keluarga waktu itu jadi yang dimsum ini, yang frozen food ini tuh keluarga, bareng keluarga, bareng kakak-kakak aku gitu.
Nah, yang produksi itu kakak, aku yang bagian marketing. Karena kata kakakku, temanku banyak katanya. Gitu. Lo jual apa juga laku katanya gitu. Jadi diminta untuk jadi marketingnya. Seperti itu. Jadi ya udah akhirnya jalan si frozen food tapi ya masih marketing aja yang produksi keluarga gitu. Seperti itu. Terus ya itu karena kayaknya udah punya customer nih, udah punya pasar juga gitu, jadi kayaknya bisa deh ditambahin produk ini gitu. Banyak kok Kak Dina produknya. Iya, makanya namanya kitchen, Iya, dapur. betul. Bukan kuat-kuat. Jadi apa aja mau order apa aja ada. Iya. Dari mulai makanan manis ya, Iya. sampai yang savory juga, es yang tadi gue review itu kalau belum nonton yang episode 1 di sesi situ ya, ujung di situ. Ketutupan berarti. Di ujung linknya. Iya, itu lengkap semua produk-produknya Kak Dinda ya. Kepoin deh, DM's Kitchen ya Kak ya. Mantap, dengan harganya masih affordable banget sih Kak kalau menurutku. Iya, Ya. masih pengennya semua orang bisa jajan gitu. Dan karena emang aku pakai sistem reseller, jadi boleh gitu ya kalau mau jadi reseller gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kan harganya jauh, maksudnya nggak terlalu tinggi lah. Betul. Dengan kualitas taste yang oke banget, serius Kak. Ini jujur ya, maksudnya untuk antara harga, rasa dan produk yang diberikan, oke banget sih Bu. Ini saya selama ini saya nge-review UMKM nih, ini kayak wah oke banget nih. Gitu. Apa karena mungkin satu didikan ya kita kan didikannya Bu Ati nih. Harus bisa menciptakan produk yang emang oke banget buat customer. Tidak memalukan gitu ya. Betul. Satu dari saya, Dinda yang frozen food itu produknya keluar persis di saat yang tepat ketika pandemi, ketika orang itu sering kirim-kirim makanan karena nggak boleh kumpul untuk yang isoman segala. Pas banget tuh momentumnya. Momentumnya tuh pas kalau saya lihat itu untuk yang frozen food itu. Gitu. Luar biasa. Oke. Makanya beberapa produknya juga kayak misalnya sus gitu ya. Sus itu kan bisa dikulkasin sekitar 2-3 hari masih oke dimakan gitu. Terus kayak es itu bisa di freezerin sebetulnya kan gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita kirim untuk seseorang nggak langsung dimakan tuh apa. Sosis Solo pun bisa frozen kan? Bisa frozen. Tuh, sosis Solo bisa. Sosis Solo aku belum nyoba. Tadi berarti udah ya? Udah. Gimana Bu rasanya Bu? Udah sering, enak. Enak, udah. Tapi gantian Bu, pumpkin cake tadi Bu berarti belum. Belum, makanya nanti. Itu enak banget Bu. Gantian. Wah, overall enak banget sih, susnya parah enak banget. Wajib order sih guys, wajib ramein nih DM's Kitchen ya. Kak Dinda, ownernya, dan bikin sendiri pula ya. Bikin sendiri, semua bikin sendiri. Semuanya Kak Dinda yang handle. Makanya mesti sabar PO-nya. Iya. PO sabar. Iya sabar. Jadi kalau saya PO, Din sesempatnya ya. Enggak, bukan kalau itu saya kalau emang lagi butuh kapan gitu saya udah dari jauh hari buat tanggal segini ya gitu. Hamin berapa Kak? Hamin berapa Din? Kadang kalau yang memang produksinya banyak gitu ya, kayak misalnya itu biasanya H-3 gitu. Tapi kalau misalnya aku memang lagi buka PO, misalnya aku suka kasih tahu tuh, Senin aku buka ini ya, aku kasih tahu customer-customerku. Senin aku bikin ini, Selasa aku bikin ini. Oke, ya. Jadi harus mengkepo IG-nya, terus. Ya karena PO-nya memang berubah-ubah gitu. Dan itu saya yang kepo gitu ya, suka ada ini pesen gitu kan. Ya. Kontak ke Kak Dinda berarti ya? Nomor WhatsApp-nya berapa Kak? Boleh, ntar aku tulis di teks nih. Siap. Wah menarik sih, menarik. Gimana? Ibu ada pesan atau apa untuk kedepannya nanti usahanya Kak Dinda? Oke, untuk usaha ke depan dia kayak pengalaman sudah udah banyak gitu ya. Cuman saya mau apa ya, mereview dari ini karakter dia sebagai wirausaha ini kayaknya perlu di apa ya, bukan dikoreksi, maksudnya ini justru sesuatu yang sangat menonjol dari Dinda sebagai wirausaha perempuan gitu ya. Uletnya udah tutup, ganti lagi gitu ya, resilience gitu ya, pokoknya itu pokoknya pantang menyerah gitu. Terus memperhitungkan resiko juga, walaupun tadi ada yang salah gitu karena pandemi siapa sih yang tahu bakal terjadi. Cuman Dinda memperhitungkan ini pasti akan tutup, jadi aku harus nyari yang lain yang tadi coffee shop ini pasti suatu ketika akan tutup gitu kan karena pandemi belum selesai, sehingga sebelum itu tutup sudah beralih ke frozen food gitu. Itu salah satu kemampuan untuk memperhitungkan resiko gitu ya, dan mengambil keputusan
bukan dengan cepat tapi dengan tepat. Itu juga karakter wirausaha yang dipunyai Dinda, walaupun ya namanya manusia pasti ada miss-nya, ya, teman. Kalau Dinda nggak punya karakter wirausaha itu udah tutup, udah selesai. Begitu satu berhenti, udah habis itu udah tamat nih. Kayak tadi The Moms itu ketika tutup udah jual segala macam itu, habis itu dia ya udah aku gini aja gitu. Cuman kan memang nggak bisa diem ya istilahnya ya. Betul. Mau tetap berusaha, mau tetap menghasilkan gitu dengan apapun gitu ya, maksudnya dengan segala yang dia punya, even jadi MLM gitu kan. Satu lagi sebenarnya bukan karakter wirausaha, tapi ini karakter yang kayaknya mesti dipunyai semua orang, nggak gengsi. Oh iya benar. Itu sih, sih tidak gengsi. Jadi maksudnya dari yang tadi Dinda bilang walaupun punya duit sebanyak apapun, kalau bikin kue tetap dibilang tukang kue. Karena bikin kue pakai daster doang palingan ya. Nggak kelihatan. Cuman kan ya itulah, jangan malu menjalani itu, karena ya itu kan untuk sesuatu yang positif ya. Abaikan yang orang itulah ngomong lah. Cuman saya cuma mau bilang tetap dengan karakter itu supaya kedepannya nih jalan masih panjang kan, anak-anak masih kecil, jalan masih panjang, masih tetaplah berkembang dengan usahanya, nggak cuma ini aja. Mungkin nanti entah ya bisa dikirim kemana, luar pulau kayak atau apa kan, kalau jejaringnya semakin banyak mungkin bisa ada yang dikirim ke bukan dalam arti langsung diekspor, tapi ya kirim ke luar kota, luar pulau, itu mungkin sudah bisa berkembang ke situ. Itu aja sih Aryo dari saya. Wah luar biasa saran dan ini dari Bu Ati ya sebenarnya. Iya bener, nggak usah gengsi, yang penting halal kan tuh rezekinya. Dan selama kita terus berusaha pasti ada jalan. Betul. Terima kasih banyak Bu Ati, terima kasih banyak Kak Dinda. Ini sharing pengalaman yang luar biasa sih dari alumni fakultas gua, Kak Dinda nih, sama dosen yang sangat luar biasa ini, Bu Ati. Luar biasa galaknya. Baik loh Bu Ati itu serius. Kalau galak berarti kalian belum kenal deket. Gitu. Sip, terima kasih banyak untuk sessionnya, untuk waktunya Kak Dinda ya. Ini ntar kita icipin Bu produk-produknya. Kan udah dipajang di depan semua nih. Iya, sip. Nggak boleh mubazir, nanti nangis. Kalian pengen pesan langsung Kak Dinda. Oke, siap. Thank you ya yang udah pantengin terus videonya dari awal sampai akhir. Nanti next episode alumni apalagi dengan produknya apa, nanti akan ada proyekan ke depannya sama Bu Ati sama Pak Risto juga mungkin nanti. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Yuk, masuk. Siap. Permisi Pak Risto. Yuk. Apa kabar Pak? Baik. Siap, sehat-sehat ya. Sehat, yuk. Ayo duduk siap. yuk. Terima kasih Pak. Waduh. Ya, nah jadi gini. Kemarin kan saya udah ada podcast dengan Bu Ati dan Kak Dinda. Ya. Nah, Pak Risto udah nonton belum tuh? Oh, udah dong. Oh. Masa belum? Oke. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah ada kita bahas atau analisis dari Pak Risto? Oh, pasti dong. Yuk kita bahas. Siap. Jadi dari cerita Dinda kemarin itu kita bisa lihat banyak hal, yuk. Yang pertama adalah Dinda itu mulai secara kondisi yang ideal sekali. Dia mulai sejak dini, sedari dia masih menjadi mahasiswa, kemudian dia menekuni apa yang menjadi passionnya, yaitu di dalam baking ya, kue, cupcake, dan kemudian yang ketiga adalah dia memanfaatkan kondisi pasar yang waktu itu dia katakan lagi booming, ya kan? Berarti potensinya itu lagi sangat baik-baik. Nah, itu kondisi yang luar biasa ideal ketika kita mau mulai suatu wirausaha. Namun dalam perjalanannya kita lihat bahwa memang ada faktor-faktor eksternal yang kadang-kala itu mempengaruhi dan itu bisa berakibat kepada bisnis kita secara negatif. Walaupun secara internal segala sesuatu sudah dilakukan oleh Dinda, segala sesuatu sudah dipersiapkan, tidak ada yang salah secara internal. Kita bisa lihat dari cerita Dinda itu 2016 di mana dia terpaksa untuk mengakhiri bisnis kuenya karena faktor keluarga. Kemudian yang kedua adalah di tahun 2020 atau 2021 kafenya juga
harus berakhir karena kondisi pandemi. Nah, tapi apa yang kita bisa pelajari dari Dinda bahwa yang pertama adalah sikap dia yang fokus ya terhadap bisnis. Jadi meskipun ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kegagalan dalam bisnisnya, dia selalu bangkit dan dia kembali menekuni bisnis. Bukan dia zigzag gitu ya. Bisnis kemudian cari kerja, kemudian bisnis, kemudian dia kerja lagi. Nah, yang kedua adalah dia tetap fokus dan komit kepada apa yang menjadi passionnya, yaitu bisnis dalam bidang food and beverage ya. Passionnya dia di situ, kemudian dia konsisten dan dia komitmen untuk tetap fokus di dalam bisnisnya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah Dinda tidak berhenti untuk berinovasi. Ya. Dia belajar dari kesalahannya di masa lalu, yaitu kondisi-kondisi eksternal yang mempengaruhi bisnisnya. Kemudian dia terus berinovasi sehingga sekarang dia dari pagi sampai malam semua kebutuhan customernya, semua kebutuhan dari pelanggan dia penuhi. Makanya menjadi The Mom's Kitchen. Jadi saya kira itu yang sangat menarik dari Dinda, itu yang mungkin hal-hal yang kita bisa pelajari dari Dinda meskipun berulang kali bisnisnya up and down, tapi satu hal yang tidak pernah surut yaitu passionnya di dalam menekuni bisnis apa yang dia sukai, dan dia akan terus komitmen dan saya yakin dia akan tetap berhasil. Wah, luar biasa banget dari Pak Risto. Super banget nih dosenku nih. Oke, terus untuk next-nya gimana nih Pak? Ya, tentu nggak cuman Dinda saja ya. Di Young Entrepreneur Community itu banyak sekali para pebisnis muda seperti Dinda, orang-orang yang biasa yang melakukan atau merintis bisnis yang luar biasa. Kita akan banyak sekali belajar dari mereka, saya pun belajar dari mereka. Lain kali kita undang lagi yang lain, dan kita hadirkan yang lain lagi. Orang biasa, anak muda biasa yang melakukan bisnis luar biasa. Luar biasa. Ntar saya bantu take video lagi berarti Pak ya. Oke, sip. Mantap. Oke, siap. Oke, kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Oke, thank you banget ya. Ya. Berkabar aja Pak. Kalau misalnya pas lagi udah ada untuk take berikutnya, langsung kita gas. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Risto. Pamit. Thank you. Mari Pak. Yo, selamat siang. Siang.